Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu di akhir bulan Desember. Ya, minggu keempat Desember 2024. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Ya, bacaan ini juga bisa untuk karir ya. Kadang mau seperti itu ya. Saya baca karir, rupanya cocok ke asmara. Asmara malah cocoknya ke karir. Ini tergantung orangnya, beda-beda ya kan, karena kita juga memiliki natal chart, birth chart yang beda-beda satu sama lain, walaupun sama-sama kamu misalnya dengan teman-teman kamu sama-sama aqua, tapi kok bisa beda gitu ya kan, karena birth chart di dalam itu bentuk energinya beda. Oke, makanya diperhatikan sun, moon, and rising-nya. Ada the lovers, four of wands, seven of pentacles, dan juga nine of wands. Iya, ada di sini cinta, ada tanggung jawab, ada kasih sayang, ada angka 6. Sepertinya butuh kerja, ada usaha gitu ya kan di dalam hubungan ini, harus ada usaha. Usaha itu bisa dalam bentuk kesabaran. Ini Seven of Pentacles ini kan dia sekarang lagi memperhatikan pohon ini nih. Dia sabar merawat pohon ini supaya semakin besar. Nah, kalau dia semakin besar, ini pundi-pundi koin yang di bawah tanah ini ibarat ubi, bisa ya kita ilustrasikan pohon ini seperti ubi. Nah, kalau pohon ubi itu semakin besar, udah tua, ubinya di dalamnya juga kan semakin besar ya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, cinta antara kamu dengan pasangan kamu juga seperti itu. Ini nampak nggak kira-kira? Oh iya nampak. Soalnya di kamera seperti nggak nampak ya. Oke, untuk Four of Wands ada pesta selebrasi sehubungan ini adalah Natal, juga menjelang tahun baru ya. Ada kebahagiaan, ada kumpul-kumpul sama keluarga. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang menikmati momen ini bersama dengan pasangan. Tetapi beberapa yang lain mungkin kamu masih harus menunggu ya, bisa bersama dengan pasangan merayakan Natal atau tahun baru bersama. Ada Nine of Wands. Ya, ada tongkat yang dia pegang di sini nih. Dan dia mengambil tongkat yang lebih tinggi, lebih panjang dibandingkan yang lain. Yang lain juga ada tongkat di sini ya kan, banyak. Tapi kenapa dia harus memilih yang salah satu ini? Tentunya dia punya alasan. Dia punya pandangan sendiri kenapa dia lebih memilih tongkat ini dibandingkan yang lain. Tongkat ini ibarat pilihan-pilihan di tangan atau di hadapan kamu ya. Kamu memilih bersama si A atau si B, si C, si D. Sebenarnya banyak pilihan pasangan di hadapan kamu. Ibarat ini banyak kesempatan sebenarnya bagi kamu untuk memilih menjalin hubungan dengan siapa gitu. Cuman kamu memilih ini, aku pengen ini gitu. Cuman entah kenapa masih berdiri di sini. Dia masih belum siap untuk keluar dari area ini nih. Yang kalau memang dia udah yakin, maka dia bakalan keluar kan. Mungkin ada masih yang harus diselesaikan ya. Ada urusan-urusan yang mesti diselesaikan, ada tanggung jawab, atau mungkin ada jarak yang masih memisahkan antara kamu dengan pasangan kamu. Ya, ini seperti ada pemisah ya kan antara posisi kamu dengan posisi di luar kamu ini. Oke, untuk the lover saya klarifikasikan untuk Aqua.
Saya agak geser ke sini ya. Ada Page of Wands, The High Priestess, dan juga itu Cups ya. Entah kenapa saya pengen mengambil yang di belakang. Kalau di depan ini ada Page of Swords. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang nge-stalkingin. Kamu nge-stalkingin pasangan kamu, cari-cari tahu dia, oh dia ada gebetan baru nggak, ada ketertarikan sama yang lain nggak, gimana dianya di sana, stalking lewat media sosial ya. Dia lagi online apa enggak ya, terus dia online itu ngapain aja sih, dia ngobrol sama siapa sih, ngobrol nggak dia, terus kalau ngobrol sama siapa sih, gitu ya kan. Nah, kamu di sini mungkin akan teraktifkan intuisinya ya. Ada The High Priestess. The High Priestess ini adalah sosok yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Nah, kalau di dunia pertarautan, The High Priestess ini memiliki pengetahuan, pemahaman yang tidak terbatas. Ya, dia memiliki koneksi dengan the cosmos. Ya, apa yang mengkoneksikan dia dengan kosmos adalah mata ketiga dan juga suara hati. Dia bisa merasakan ataupun mungkin mendengar pesan-pesan dari dalam hatinya. Pesan ini bisa juga lewat mimpi ya, mengenai seseorang atau suatu kondisi. Jadi mungkin untuk Aqua, ada baiknya kamu peka dengan pesan-pesan ini ya, supaya kamu bisa menemukan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kamu, apa yang kamu cari-cari di hubungan kamu dengan pasangan. Apakah kamu di sini mencari tahu dia serius apa enggak, cari-cari tahu apakah dia setia apa enggak, dia bakalan serius berkomitmen sama kamu apa enggak gitu ya kan. Ada Page of Wands. Sebenarnya di hubungan ini ada passion, ada semangat, ada gairah, ada cemburu juga ada gitu ya. Kalau nggak ada cemburu kan nggak cinta ya kan. Jiwa-jiwa muda itu ada di sini. Jiwa berinovasi, berkreasi. Ya. Kalau kita lagi jatuh cinta kan, jiwa inovasi kreasi kita kan nambah ya. Semangat ya untuk berkarya gitu. Untuk ya seperti peacock. Kalau dia menarik perhatian si cewek kan dia mengepakkan sayapnya yang indah itu tuh. Jadi uh, kita juga manusia gitu ya kan. Kalau kita suka sama seseorang, supaya dia suka sama aku harus tampil menarik dong gitu ya kan. Menarik itu bisa dengan berbagai cara, dari penampilan, dari cara kita mengelola suatu usaha atau menciptakan karya-karya tertentu untuk menarik perhatian pasangan. Ada Eight of Cups, tapi ada kekecewaan di sini. Nggak tahu kenapa kamu bisa kecewa di sini. Bisa jadi kamu yang kecewa atau pasangan kamu ya. Kalau kamu nggak ngerasa kecewa, ini berarti pasangan kamu. Oke, untuk Four of Wands-nya, Four of Wands Aqua. Four of Wands, aku ada Knight of Cups, ada Five of Wands, dan ya, saya pengen ambil yang di belakang soalnya. Ya, Seven of Swords. Untuk Knight of Cups-nya, ini adalah cinta, ungkapan cinta, tapi di sisi lain ada konflik, berantem gitu ya kan, suka berantem sama pasangan mungkin. Ada semacam drama queen di sini. Ya, cuman kalau ada pun masalah di dalam hubungan kamu dengan pasangan, ada drama queen, mungkin kamu akan lebih memilih untuk move on ya, atau kamu memilih untuk memaafkan, melupakan masalah itu.
Ya, tergantung sih masalahnya di sini yang buat siapa. Kalau yang buat masalah adalah pasangan, mungkin kamu akan memilih untuk memaafkan. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan dilakukan lagi ya, semacam itu tuh, ya kan? Tapi kalau kamu di sini yang berdrama queen itu tadi, saya belum tahu ya. Di sini nanti pasangan kamu itu benar-benar bisa menerima sikap kamu yang drama queen apa enggak gitu. Oke, kita lihat untuk Seven of Pentacles-nya. Seven of Pentacles, ada Six of Pentacles, ada Three of Pentacles, The Sun, ada The Fool untuk the bottom-nya. Ya, ada bantuan support bantuan ini nggak melulu finansial ya, bisa jadi moral, edukasi, informasi, ya, pengetahuan mengenai sesuatu hal. Bisa jadi ada salah satu di sini yang mengajari pasangannya supaya lebih paham akan sesuatu hal gitu ya. Ada sepertinya beberapa di antara kamu ini hubungannya beda jarak jauh dia usianya gitu ya. Mungkin si perempuannya lebih tua dibandingkan si laki-laki. Jadi si perempuannya lebih banyak yang mengerti atau memberikan pandangan, pengalaman mengenai terhadap si yang lebih muda gitu ya. Saya ngerasa ada juga beberapa di antara kamu di sini lagi bagi-bagi uang nih. Kamu mungkin memberikan bantuan, donasi, THR atau ini kayak apa ya? Uang jajan. Uang jajan untuk pasangan kamu. Saya ngelihat ini lebih uang jajan sama kamu ya yang dikasih. Ya kalau nggak cocok kebalikan bisa ya. Karena sesuai dengan kartu ini saya ngelihat ini sepertinya mengalir ke kamu nih. Cuman ada konflik, bisa jadi konflik dulu baru mengalir dia gitu. Iya kan? Pada akhirnya ada the sun. Ada sesuatu ya, the sun ini adalah reward, kegembiraan, pencerahan. Kalau kita udah dikasih uang kan enak, gembira, cerah jadinya gitu ya kan. Oke, untuk Nine of Wands. Untuk Nine of Wands-nya ada Nine of Pentacles, Queen of Wands, dan juga Queen of Swords. Iya, ada Ten of Cups untuk the bottom of the deck. Juga Queen of Cups. Sepertinya ada salah satu di sini yang lebih banyak berkorban. Korban perasaan, korban materi. Tapi kalau yang namanya korban perasaan, korban materi ini kayaknya bukan kamu deh. Ini bisa jadi pasangan kamu, saya ngelihat ya. Ya. Saya ngelihat kamu, ini pasangan kamu seperti ada kebingungan, seperti ada sesuatu yang menghambat dia untuk melangkah jauh ke depan. Ya, kalau kamu masih pacaran sama dia ya, kalau kamu mengharapkan adanya pernikahan segera, mungkin dia masih berpikir, belum siap dia melangkah keluar dari kan ada tadi pembatas ya di sini ya. Belum berani dia. Masih berpikir dia untuk keluar dari pembatas ini. Mungkin karena segi finansial, keuangan ya, ataupun ada hal-hal lain yang dia sedang pertimbangkan, yang menjadi pertimbangan dia. Dia melihat ke sebelah kanan nih. Dia nggak melihat ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu harusnya kamu gitu kan di sini. Ya kalau cinta ya ada cinta. Ya. Mungkin karena sering konflik, sering berantem, ada drama-drama queen, ada yang membuat dia tuh curiga. Seperti belum yakin. Ya, ada yang membuat dia
seperti ada kejanggalan-kejanggalan yang dia rasa yang nggak matching, nggak sesuai. Kenapa saya ngerasa seperti ada synchronicity, tidak, seperti ada sesuatu hal yang nggak relevan, yang nggak sinkron gitu. Ya mungkin ada perkataan gitu ya, perkataan yang kamu katakan kemarin beda dengan yang sekarang, sehingga dia merasa, atau mungkin apa yang kamu katakan kemarin kenapa ya dengan situasi yang aku lihat sekarang berbeda gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dia. Seperti ada hal-hal yang tadinya membuat dia yakin percaya sama kamu, ya, tapi di sisi lain dia melihat sesuatu yang lain, yang berbeda. Dan ini mengandalkan lebih ke realistis sih, dia lebih realistis. Nah yang kenyataannya aku lihat aku itu seperti ini. Kok kemarin aku lihat dia bilang dia begini, terus aku lihat sepertinya fine, asik, tapi kenyataannya aku lihat kok begini ya. Nah gitu. Ini Queen of Swords ini adalah bentuk energi yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak ya. Dia ini pikirannya ini clear, terang benderang. Karena dia udah banyak pengalaman. Dia ini sosok yang gak akan segan-segan untuk nge-cut. Kalau kamu bohong, dia bakalan nge-cut kamu gitu. Kalau kamu setia, dia bakalan setia. Kamu nggak setia, dia nggak akan segan-segan untuk nge-cut kamu. Ya, kamu main-main, ya dia juga nggak akan segan-segan untuk nge-cut kamu ya. Yang dia suka kalau saya ngelihat di sini sepertinya adalah rasa percaya diri yang kamu miliki. Atraktif, menarik. Kamu juga sepertinya seperti itu. Kamu suka sama dia karena dia itu atraktif, menarik. Dan kamu memiliki bentuk finansial yang secure. Kamu dia ngelihat kamu sepertinya adalah sosok yang berhasil secara finansial di profesi kamu. Kamu ibarat gini ya, kamu bekerja keras, punya uang, tetapi kamu juga tahu bagaimana memanage keuangan kamu. Kamu juga tetap menyisihkan uang hasil kerja keras kamu untuk diri kamu sehingga kamu bisa menikmatinya. Mau jalan-jalan, mau style, mau bergaya, bisa diikuti. Nah itu yang membuat kamu menjadi lebih menarik di mata dia gitu. Tapi di sisi lain dia itu melihat ada sesuatu yang berbeda dari kamu. Saya nggak bisa melihat apa sesuatu yang berbeda ini. Ini kayak kenyataan-kenyataan yang dia lihat itu sepertinya berbeda dengan yang ibarat dikatakan, diilustrasikan atau dideskripsikan, semacam gitu ya. Oke, mungkin boleh nanti kita lanjutkan lagi ya untuk bacaan selanjutnya mengenai Queen of Swords ini di bacaan berikutnya ya. Oke, untuk Aqua, kira-kira apa pesan spiritual guidance kamu untuk asmara kamu? Aqua. Upsi, dapat 3 jadinya ya. Banyak bener. Dia ngikut. Okay, problems often solve themselves if they are not stirred up in the process. Ya, masalah itu biasanya bisa gampang diselesaikan kok kalau nggak diobok-obok kan gitu ya. Masalah kecil itu bisa jadi besar kalau terus itu yang dibahas-bahas. Entah kenapa saya ngerasa ada di antara kamu nih, masalah kecil itu dipermasalahkan, itu terus yang dibahas gitu ya. Terakhir jadi berantem. Padahal kalau nggak itu dibahas terus, mungkin aman-aman aja gitu ya kan. Oke. Mungkin ini harus lebih diperhatikan ya untuk aku kalau nggak mau ada konflik antara kamu
dengan pasangan. A smile is always a little bit like turning on a light. Ya, tetaplah pasang senyum di wajah kamu ya. Mungkin itu akan sedikit mengobati rasa kesel, kecewa, atau rasa bosan. Seperti ada rasa bosan, jenuh juga. Ya kadang dalam hubungan itu kan pasti ada bosan, jenuh. Apalagi kalau berantem. Orang nggak suka berantem ya kan, jadi kesel. Nah kalau ada senyum, ya hati yang tadi itu kesel bisa jadi terobati lagi. Kalau pasangan kamu udah kesal sama kamu, coba senyumin dia gitu ya. Ya apalagi dia baru pulang kerja ya kan. Ya jangan langsung muka murung menyambutnya dengan senyuman dong. Oke, fear begins in the head, courage does also. Ya, rasa takut, rasa khawatir itu muncul di kepala. Awalnya muncul di kepala kan, karena pikiran kita ini kan selalu mikir-mikir, aduh gimana kalau ini, gimana kalau begini, oh nanti jadi terjadi begini. Nah itu terus diputar-putar jadi makin menjadi-jadi ketakutan. Ya, courage does also. Nah, nggak cuma rasa takut itu aja yang muncul dari kepala, keberanian juga bisa muncul dari kepala. Daripada menciptakan rasa khawatir di kepala, kenapa enggak menciptakan keberanian di dalam kepala, ya kan? Entah kenapa saya ngerasa beberapa di antara kamu sepertinya agak-agak takut mungkin ya, takut seperti ada kurang percaya diri atau kurang berani kali ya. Ada sesuatu yang membuat kamu nggak yakin, seperti takut, aduh aku bisa nggak ya gitu. Mungkin status kamu, background kamu dengan pasangan jauh berbeda banget. Jadi kamu ngerasa kayak, mungkin nggak ya aku sama dia, mungkin nggak dia mau sama aku gitu, ya. Dan sepertinya mungkin butuh keberanian di sini yang harus kamu ciptakan. Dan ya awal menciptakan courage itu dari kepala. Sama rasa khawatir juga itu awalnya tercipta dari kepala. Cuman kamu memilih, kamu mau menciptakan apa di kepala kamu. Rasa takut atau rasa berani. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila mana kamu punya masukan atau pandangan sendiri mengenai bacaan ini ya. Karena yang saya lihat seperti itu. Oke, demikian untuk aku. Jangan lupa ya di like, subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Semoga tetap konsisten ke depannya menyaksikan bacaan MLexi dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.